Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damar Widodo. Di video kali ini kita akan membahas dan menjelaskan tentang sistem tanaman paksa dan sistem ekonomi liberal era kolonial Belanda. Dan video ini saya maksudkan untuk ujian akhir semester. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dikutip dari laman Tirto ID, kebijakan sistem tanam paksa adalah sistem yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Sistem tanam paksa ini merupakan ketentuan hukum yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang pada saat itu laku di pasar internasional, seperti kopi, teh, tebu, dan nila sebagai pewarna. Latar belakang dilakukannya sistem tanam paksa ini adalah kegagalan sistem sewa tanah atau kultur stilsil yang dikeluarkan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Karena sistem tanam paksa ini mengalami kegagalan atas pemenuhan kebutuhan ekspor, sehingga secara garis besar keuangan Belanda mengalami krisis pada masa itu. Dan kebijakan sistem sewa tanah ini banyak yang memprotes dari kalangan bangsawan Belanda pada saat itu. Dan juga terjadi pula penyelewengan yang dilaksanakan dari sistem itu. Baik menurut Carto Kartodirjo dan Joko Suryo dalam Sejarah Perkebunan Indonesia, kajian sosial ekonomi yang diterbitkan tahun 1991 menyebutkan sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan yang sebagai berikut. Yang pertama, melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang akan dijual di pasar Eropa. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk penanaman perdagangan ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Dan yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam tanaman padi. Yang keempat, bagi tanah yang ditanami, tanaman perdagangan ini dibebaskan dari pajak tanah. Nah, yang kelima, apabila nilai atau hasil dari tanaman perdagangan ini melebihi pajak yang harus dibayarkan, maka selisihnya haruslah diberikan kembali kepada masyarakat. Yang ketujuh, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah seharusnya. Dan yang terakhir, penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan oleh pemerintah Belanda. Namun, dalam prakteknya terdapat banyak penyelewengan juga di sistem tanam paksa ini. Yang pertama, tanah yang harus diserahkan rakyat malah melebihi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak. Yang ketiga, rakyat tidak punya tanah garapan, dan rakyat yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan milik kolonial selama 66 hari. Yang keempat, kelebihan hasil dari tanaman ini atau dari tanaman yang melebihi jumlah pajak tadi itu tidak dikembalikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kerugian akibat gagal panen ini ditanggung oleh petani yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah sendiri. Salah satu penyebab terjadinya banyak penyimpangan ini adalah karena pejabat lokal yang tergiur janji dari pemerintah kolonial pada masa itu. Apa janji yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial? Jadi adalah kultur prosentan atau persenan tanaman. Sistem ini
seperti bonus atau hadiah yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada kepala pelaksana tanam paksa atau penguasa lokal, sehingga menyebabkan para kepala desa atau penguasa lokal ini lebih memberikan hal yang sebetulnya menyiksa rakyatnya sendiri begitu. Dan dari sini ada pun beberapa dampak akibat hal tersebut atau dampak dari sistem tanam paksa. Yang pertama, memengaruhi tanah atau memengaruhi luasnya wilayah penanaman rakyat yang semakin kecil karena ingin menunjukkan hasil yang maksimal kepada pemerintahan kolonial pada masa itu, dan juga menghancurkan desa-desa karena masyarakatnya semakin terpuruk di sana. Nah, tetapi selain dampak negatif, tanam paksa ini juga menghasilkan dampak positif. Menurut MC Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2008 memaparkan bahwa terjadi penyempurnaan fasilitas seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pabrik, dan gudang untuk hasil budidaya. Dan dalam proses kemunduran atau masa kemunduran sistem tanam paksa ini terjadi karena adanya protes-protes dari tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Eduard de Westdekker, Baron van Hove, Frans van den Putten, dan yang lain sebagainya. Untuk Eduard de Westdekker ini banyak terkenal di kalangan masyarakat Indonesia dan juga Belanda hingga saat ini karena bukunya yang berjudul Max Havelaar. Dan buku ini mengungkapkan berbagai penyelewengan tanam paksa dan juga penindasan pemerintahan kolonial di Jawa saat itu. Ada pula karya atau artikel lain yang ditulis oleh Frans van den Putten yang juga memaparkan sebuah kerugian dari kalangan kaum petani dan masyarakat lokal di Hindia Belanda. Baik di sistem yang kedua, yakni sistem ekonomi liberal. Pada sekitar tahun 1870-an hingga 1900 disebut dengan masa liberalisme, di mana kaum penguasa Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintahan Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Dalam buku Sejarah Indonesia abad 19 hingga awal abad 20 oleh Daliman, para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun di luar Jawa. Selain masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar. Pada masa liberalisme ini juga sistem tanam paksa sudah sepenuhnya dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Nah, salah satu dampak dari sistem ekonomi liberal bagi Indonesia yakni adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena merosotnya harga kopi. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Jatuhnya harga kopi dan gula di pasar dunia mengakibatkan Eropa mulai menanam gula sendiri, sehingga kebutuhan gula tidak terlalu penting kembali lah di sana. Dan karena tidak menjadi komoditas utama lagi, maka impor gula dari Indonesia menjadi berkurang minatnya. Krisis perdagangan ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Belanda. Perkebunan besar bukan lagi milik perseorangan, tetapi diorganisir atau diorganisasi sebagai perseroan terbatas. Berdasarkan buku sejarah
Indonesia Modern 1991 oleh MC Rickliff, meskipun pada masa liberalisme industri perkebunan di Jawa sangat berkembang pesat, kondisi kesejahteraan rakyat justru masih mundur dan malah tetap stagnan di situ-situ saja. Hal ini karena penduduk Jawa juga semakin banyak atau bertambah sehingga memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan atau kebutuhan pokok yang harusnya terpenuhi. Tanah yang seharusnya menjadi lahan pangan atau lahan untuk menanam tanaman pokok seperti padi atau tanaman jagung misalnya, itu banyak yang sudah ditanami tanaman dagang, dan kebanyakan juga setelah ditanamin ini tanah itu menjadi tandus dan juga tidak dapat ditanami tanaman pokok kembali. Dan juga masih adanya pajak tanah dan bentuk pembayaran lain masih harus dilakukan rakyat oleh pemerintah. Dan berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau terpuruknya kondisi masyarakat pada masa itu. Yang pertama, kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan jumlah penduduk dengan faktor produksi lain. Yang kedua, seperti tanah dan modal. Yang kedua, rakyat bermodal sedikit, sedangkan jumlah penduduknya banyak. Yang ketiga, tingkat kemakmuran belum tinggi sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis menghasilkan maksudnya rakyat itu diberikan penghasilan yang sedikit dengan sistem Verskot atau uang muka. Sistem tanah paksa dihapus, namun masih berlaku sistem batik saldo. Dan yang terakhir ya ini krisis tahun 1885 seperti tadi. Ya ini anjloknya harga perkebunan gula atau kopi yang tidak lagi diminati oleh masyarakat Eropa sehingga mengakibatkan pencautan kegiatan pengusaha perkebunan gula dan juga menurunkan upah kerja dan sewa tanah bagi penduduk. Baik, segitu seperti itu saja sekiranya informasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah kata, saya mohon maaf dan mohon bantuannya, pengkoreksiannya di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum.